Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 10 Muharram merupakan salah satu hari mulia bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan banyak amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan banyak pahala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa saja amalan yang bisa dilakukan pada 10 Muharram? Yang pertama, puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dilakukan untuk mengiringi puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Melalui Syarah Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebut bahwa anjuran puasa tanggal 9 Muharram untuk membedakan dengan puasa orang Yahudi yang mengkhususkan puasa di tanggal 10 Muharram. Dengan demikian, puasa umat Islam dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram itu, puasa yang dikerjakan disebut dengan puasa Asyura. Keutamaannya sendiri adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Mengacu pada penanggalan Hijriah, puasa Tasu'a dikerjakan pada tanggal 27 Juli 2023, sedangkan puasa Asyura pada tanggal 28 Juli 2023. Yang kedua, sedekah. Bersedekah merupakan amalan 10 Muharram berikutnya yang dapat dilakukan mulai dari pagi hingga malam. Berbeda dengan sedekah pada biasanya, amalan ini sebaiknya dilakukan dengan memberikan sesuatu secara langsung saat ada siapapun yang meminta. Misalnya, saat sedang berjalan menuju kantor, lalu ada seorang anak yang meminta uang untuk membeli sarapan, sebaiknya bisa langsung memberikan tanpa memandang siapakah anak itu. Yang ketiga, memberi harta untuk keluarga. Menurut hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi, orang yang memberikan harta kepada keluarganya dan melapangkan keluarga di hari Asyura akan mendapat kelapangan rezeki juga sampai setahun setelahnya. Yang keempat, perkuat silaturahmi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak halal mendiamkan saudara melebihi 3 malam. Hal terbaik dapat dilakukan adalah mempererat silaturahmi. Jika di waktu lalu umat muslim memiliki masalah dengan seseorang, lalu hubungan menjadi renggang, maka hari Asyura bisa dijadikan momen untuk memperbaiki hubungan tersebut. Selain itu, mempererat silaturahmi juga dapat dilakukan dengan berkumpul bersama orang-orang soleh dengan berbagi pengalaman dan saling menguatkan dalam keislaman. Hal ini juga dapat membuat hati tentu akan merasa lebih tenang dan damai. Yang kelima, menahan emosi. Layaknya di bulan Ramadan, selain menahan lapar dan haus, umat muslim juga dianjurkan untuk menahan emosi agar pahala yang diharapkan bisa didapatkan selama sebulan penuh. Hal ini juga bisa dilakukan sebagai salah satu amalan 10 Muharram
agar memperoleh pahala berpuasa Asyura yang telah Wallahu dilakukan a'lam seharian. bishawab. Assalamualaikum Jika seseorang mampu warahmatullahi lebih sabar wabarakatuh. dan tidak marah di hari tersebut, tentu ganjarannya sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikannya bagian dari umat yang diridhoi. Yang keenam, memuliakan fakir miskin. Ketika umat muslim memuliakan fakir miskin di hari Asyura 10 Muharram, maka mereka akan mendapatkan kelapangan kubur. Untuk melakukan amalan ini ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu memberikan makan bagi fakir miskin untuk 1 hari penuh. Umat muslim juga bisa mengajak fakir miskin untuk melakukan kegiatan bermanfaat, lalu mereka bisa membawa pulang hasil tersebut untuk dimanfaatkan bersama keluarga. Yang ketujuh, memakai celak. Celak merupakan suatu produk yang dipakai untuk membuat alis menjadi lebih hitam, yang dahulu dipakai oleh pria dan wanita. Memakai celak merupakan salah satu amalan 10 Muharram yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan akan ada banyak keberkahan yang didapatkan umat muslim yang melaksanakannya. Adapun niat memakai celak yang benar adalah untuk kebutuhan kesehatan diri dan membuat alis menjadi lebih panjang dan tebal. 8. Sholat sunnah. Melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat menjadi amalan 10 Muharram berikutnya yang dapat dilakukan. Pelaksanaannya bisa dilakukan di malam menuju tanggal 10 Muharram. Dalam pelaksanaannya, umat muslim membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat dan juga surat Al-Ikhlas sebanyak 51 kali. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang melaksanakan sholat 4 rakaat di malam 10 Muharram dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 51 kali, maka Allah akan memudahkan rezekinya. 9. Membaca sholawat. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW juga menjadi salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Amalan ini dapat dilakukan selepas melaksanakan sholat wajib, sebelum dan sesudah berdoa, dan waktu-waktu mustajab lainnya. Bacaan sholawat yang dianjurkan adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. 10. Memotong kuku. Memotong kuku juga menjadi bagian dari amalan 10 Muharram, sama dengan memakai celak. Amalan ini sebaiknya dilakukan agar tubuh menjadi bersih dan rapi. Selain itu, melakukan amalan ini juga berperan dalam kesehatan bagian kaki dan tangan. Sebagai amalan, siapapun yang memotong kuku pada hari Asyura 10 Muharram akan mendapatkan berkah tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, membaca doa Asyura. Pada kitab I'anatu al-Talibin disebutkan bahwa Imam Al-Ajuri menyampaikan bahwa siapa saja yang membaca doa di malam Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya dari segala hal buruk dan musibah selama tahun tersebut. Membaca doa diiringi dengan melakukan zikir hingga 70 kali akan menjadi sebuah amalan mulia di malam 10 Muharram tersebut. Waktu yang tepat untuk membaca doa tersebut adalah selepas maghrib, dengan khusyuk dan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, menyucikan diri dengan bertobat. Menurut buku Apakah Amalan Kita Diterima oleh Allah, karya Alexander Zulkarnain, Muharram menjadi bulannya Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga umat muslim sangat dianjurkan untuk bertobat. Menyucikan diri disebut juga dengan tazkiyatun nafs. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar bertobat sebagaimana beliau melakukannya kurang dari 70 kali tiap harinya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.